Hai guys, welcome back to my YouTube channel Dona Christina Siregar. Selamat datang kembali di program BBD Belajar Bersama Dona. Oke guys, di video kali ini kita akan belajar tentang rekonsiliasi fiskal dan praktik penghasilan SPT tahunan PPH. Nah, sebelum kita lanjutkan videonya, teman-teman jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar teman-teman gak ketinggalan pelajaran-pelajaran yang ada di channel YouTube ini. Yuk kita belajar bersama. Rekonsiliasi fiskal dan praktik pengisian SPT tahunan PPH. Menurut Bambang Kesit, untuk mengatasi masalah tersebut di beberapa pendekatan dalam persusunan laporan keuangan fiskal, yaitu laporan keuangan fiskal disusun secara beriring dengan laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan fiskal ekstramontabel dengan laporan keuangan bisnis. Ketiga, laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan dalam laporan keuangan bisnis. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya. Perbedaan prinsip akuntansi. Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, yaitu sesuai dengan standar akuntansi keuangan disingkat dengan SAK, yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tidak diakui dalam fiskal, meliputi: yang pertama, prinsip konservatisme; kedua, prinsip harga perolehan; ketiga, prinsip pendanaan atau matching biaya manfaat. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Yang pertama, metode penilaian persediaan; yang kedua, metode penyusutan dan amortisasi; ketiga, metode penghapusan piutang. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Yang pertama, penghasilan tertentu diakui dalam bentuk dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Kedua, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajak bersifat final. Ketiga, anggota koperasi orang pribadi. Teknik rekonsiliasi fiskal. Teknik ini dilakukan dengan cara: yang pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menguraikan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal. Kedua, fiskal suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti penambahan laba tertentu. 3. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi deal. Nah, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambahkan laba menurut fiskal. 4. Akun akan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal. Rekonsiliasi fiskal dan kasus pengisian SPT. Pengisian SPT tahunan PPH dikelompokkan menjadi: 1. SPT tahunan PPH wajib pajak badan 1771. 2. SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto dari suatu usaha atau lebih pemberi bekerja, yang dikenakan PPH final atau bersifat final dari penghasilan lain. 3. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya dan yang dikenakan PPH final dan atau bersifat final. 4. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari hasil
pemberi kerja yang penghasilan bruto tidak melebihi dari 60 juta. Oke guys, itu aja pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang rekonsiliasi fiskal dan praktik pengisian SPT tahunan PPH. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di program BBD selanjutnya ya. BBD Belajar Bersama Dona. Terima kasih.